Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sekalian, kelas 10, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan damai sama keluarga. Jangan lupa kalian tetap menjaga kondisi yang terbaik dengan cara bawa masker kalau sedang keluar. Kemudian senantiasa menjaga jarak dan mencuci tangan kalau sedang ada kepentingan-kepentingan. Baik, akan saya lanjutkan. Kemarin kita telah bicara tentang masalah kelahiran Rasulullah SAW. Di sini saya tambahkan bahwa setelah Rasulullah lahir itu ada orang Arab ada kebiasaan mencarikan orang-orang yang mau menyusui putra atau putrinya. Ya. Jadi sana tuh seperti itu. Kebetulan saat Rasulullah lahir itu ada beberapa orang yang memang mencari pekerjaan untuk nanti menyusui anak-anak orang lain. Dan maksud dia ingin mendapatkan upah yang besar untuk kebutuhan yang saat itu adalah masa-masa peceklik atau masa-masa kekurangan. Bagaimana derasnya kepentingan keluarga sampai-sampai mereka itu berusaha mencari nafkah dengan cara menyusui anak orang lain. Anakku sekalian, waktu itu ada seorang dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia mencari pekerjaan itu sampai ke sana kemari dengan maksud dia itu kepingin mencari yang nantinya itu mempunyai upah yang besar, yang gaji yang besar. Dia berkeliling ke kampung-kampung, juga pernah melewati rumah Siti Aminah atau Rasulullah. Tapi dia melewati saja berpaling karena dia tahu bahwa Muhammad itu adalah tergolong anak yatim dan kefakirannya. Maka dia melewati. Setelah dia melewati rumahnya, ternyata dia tidak mendapatkan sama sekali yang dia inginkan. Tidak mendapatkan tempat-tempat yang dimana dia akan menyusui dan mendapat gaji banyak. Terpaksa dan dia kembali lagi untuk ke rumah Aminah. Dia menerima. Dia berani upah sedikit tidak apa-apa dengan dia tetap menyusui Muhammad. Ketika dia menerima, ada beberapa keistimewaan yang bagi Halimah As-Sa'diyah. Istimewaan ada yang pertama, ketika dia menerima Muhammad untuk jadi disusui dia, ketika dia datang ke Mekah, itu dia bersama suaminya, membawa unta yang kurus dan lemah. Tapi ternyata setelah dia itu menerima Muhammad untuk disusui, dia pulang ternyata ada keajaiban. Untanya begitu menjadi kuat dan dia bergegas untuk pulang dan cepat sekali. Satu. Yang kedua, keistimewaan yang diterima ketika dia menyusui anak-anak orang lain. Air susunya begitu kering dan tidak mengeluarkan air. Tetapi anehnya ketika dia tuh menyusui Muhammad atau Muhammad itu, begitu derasnya air mengalir dari susunya itu. Jadi suatu keajaiban yang sebelumnya belum pernah terjadi. Yang ketiga, ketika dia memasuki perkampungannya dengan ajaib. Dulu yang kampungnya itu terkenal gersang, kering. Tiba-tiba dia mengetahui di sana kampungnya itu begitu bagus dan kelihatan semakin kelihatan subur dan tertata bagus. Itu satu keajaiban. Yang keempat, kemudian dia terjadi keberkahan yang dia rasakan. Yang tadinya hidupnya itu tidak begitu tercukupi, ternyata setelah dia ngomong atau merawat Muhammad itu hidupannya semakin baik dan semakin bahagia. Ini keajaiban yang dia miliki. Ya. Kemudian dia mengasuh Muhammad di dalam pangkuannya dengan penuh kasih sayang sebenarnya sendiri, penuh rasa cinta,
rasa sayang, dia berhati-hati sekali dalam membina itu. Sehingga sampai selama 2 tahun dia merasa keberkahannya. Warganya semakin merasa berada dan bahagia, tercukupi. Setelah 2 tahun selesai, dia berkeinginan untuk mengembalikan Muhammad ke Mekah, ke pangkuan bundanya Siti Aminah. Dia bercerita ketika dia atau Muhammad itu dalam pangkuannya terasa kehidupannya semakin baik, semakin berada, bahagia, dan pekarangannya yang di tempat dia semakin kelihatannya subur-subur saja dan semakin tidak ada kegersangan di sana. Maka dari itulah dia memohon izin kepada Aminah supaya pengasuhannya itu diperpanjang. Dalam asuhan Halimah Sa'diyah itu diperpanjang tambah 2 tahun menjadi 4 tahun. Ya. Sebenarnya Aminah karena sangat sayang kepada putranya Muhammad itu agaknya tidak diperbolehkan, tetapi karena kelihatannya menurut As-Sa'diyah itu di sana juga baik-baik saja dan semakin kondisi semakin bagus, maka Aminah mengizinkan sampai perawatan menjadi 4 tahun. Ya. Ini tambahannya. Jadi ketika Muhammad itu dalam kondisi yang lebih baik, maka Halimah Sa'diyah berusaha untuk tetap membina sampai umur 4 tahun. Baik, itu sebagai tambahan dari pembahasan kita yang kemarin. Sekarang kita kembali ke kisah tahun gajah, pasukan gajah. Pasukan gajah terjadi, dan ini sesuatu yang sudah menjadi sejarah dan nas Quran. Dan ini suatu peristiwa yang bersifat mukjizat. Peristiwa ini dapat dalam surat Al-Fil. Nanti kalian bisa membuka surat Fil dan dimulai alam taroh itu kalian bisa membuka sejarah di situ. Asal mulanya adalah ketika Gubernur Abraha Al-Habsyi, Gubernur Yaman, melihat bangsa Arab berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Lalu Abraha iri. Tadi ini karena peristiwa iri dan melihat peristiwa itu, ya tidak ingin orang Arab itu tetap berhaji di Mekah. Dia membuat saingan tempat gereja agar nanti orang-orang Arab itu pindah ke San'a di Yaman untuk bisa meramaikan dari Yaman. Tetapi peristiwa itu ketahuan seorang pemuda dari Bani Kinanah. Karena merasa tersaingi, maka dia ke dalam gereja itu. Gereja dapat dilumuri kotoran agar tetap tidak disenangi oleh orang-orang bangsa Arab. Ya. Ketika itu Abdullah tahu kok gerejanya tiba-tiba ada orang masuk, karena ternyata dalam itu dilumuri kotoran oleh seorang pemuda. Seketika itu dia tuh naik pitam, marah sekali. Siapa yang membuat seperti ini? Gara-gara apa ini? Maka dengan berbuta dia bersama pasukan sebanyak 60.000 segera bergegas untuk berjalan menuju kota Makkah. Dia sendiri sebagai komandannya membawa gajah yang terbesar, dan di belakangnya ada 9 gajah pengiring, dan yang lain mengiringi dari belakang sebanyak 60.000 itu. Anehnya itu ada sesuatu mujizat yang luar biasa. Gajah-gajah itu ketika sudah mendekati kota Makkah, belum sampai ke Ka'bah itu gajah itu tiba-tiba berhenti, mogok cara Jawanya, mogok berum. Dia tuh nggak mau jalan, dipaksa-paksa, nggak mau meneruskan perjalanan mendekati kota Makkah. Dan ketika ditolehkan ke arah lain atau diajak pulang, ternyata cepat-cepat
perjalanannya. Wow, ini berarti ada sesuatu yang luar biasa. Ada apa ini? Kemudian dia coba. Oh, ternyata tadi mungkin capek, tidak mau jalan. Dia coba palingkan ke arah kota Makkah lagi. Ternyata tidak mau lagi. Ya, belum lagi. Ya. Oh, berarti ini ada peristiwa, ini ada sesuatu yang ajaib. Ya. Maka di saat peristiwa gajah itu sudah nggak mau lagi ke Makkah, maka turunlah peristiwa yang luar biasa, yang dimana di dalam surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, jadi Allah segera menurunkan balasan dari berbagai arah, termasuk salah satu adalah mengutus burung ababil. Tapi artinya ada berbondong-bondong. Jadi ketika peristiwa yang sudah menurut Abraha itu sudah tidak layak, kenapa gajah itu berpaling? Saya juga terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Di langit terjadi seperti mendung, peteng gitu. Ternyata itu burung ababil yang mereka itu masing-masing membawa 3 butir batu yang terbakar. Ya. Ketika itu langsung diturunkan. Dari satu burung itu menurunkan 3 buah batu, yang satu di paruh, yang 2 di kakinya. Apa yang terjadi? 60.000 pasukan itu sudah terkena dan dijatuhi, dilempari oleh burung-burung ababil tadi. Maka di dalam ayat itu mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Tulang belulangnya menjadi rontok, hancur, dan akibatnya meninggal. Ya. Dan ini terjadi satu kali itu, 60.000 langsung selesai. Kemudian Abraha sendiri, dia kembali pulang, dia melarikan diri. Setelah sampai San'a, sampai rumah, dia terkena penyakit yang mana ujung-ujung jari jemarinya ternyata rontok dan akibatnya dia meninggal di sana. Itu adalah peristiwa yang sampai sekarang menjadi pelajaran dan ujian Al-Quran, dan orang kafir pun sampai sekarang tidak berani untuk melawan atau menghancurkan Ka'bah. Ini adalah suatu mukjizat dari Allah, yang mana kita sebagai orang mukmin tetap percaya dan jangan sampai ada orang di dunia akan mengulang peristiwa ini. Baik anak-anakku sekalian, saya sampaikan sampai pelajaran ini dulu. Semoga nanti kita bisa bersambung kembali dalam pertemuan berikutnya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.